Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya untuk tutorial mengenal aplikasi Windows Part 2. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara agar sistem Windows ini, agar sistem ini betul-betul teratur di dalam sistem komputer. Maka kita harus tahu untuk memasukkan program aplikasinya, dan yang kedua kita harus tahu bagaimana cara menghapus program aplikasi yang ada agar tidak sering terjadi kesalahan-kesalahan atau adanya program-program aplikasi yang bentrok atau yang diinstal berkali-kali di dalam sebuah sistem Windows. Nah, yang pertama adalah cara bagaimana kita melihat program apa saja yang sudah terinstal di dalam sistem komputer. Kenapa? Karena untuk sistem komputer ini tidak bisa hanya program itu kita lihat berada pada layar desktop ini saja. Akan tetapi kita akan bisa melihat secara detail apa saja program-program aplikasi yang sudah dimasukkan di dalam sistem Windows aplikasi. Nah, di mana kita akan bisa melihat sistem Windows tadi atau program aplikasi yang sudah dimasukkan ke dalam sistem komputer? Maka kita harus kembali ke dalam menu yang disebut dengan Control Panel. Setiap Windows, baik itu Windows 7, Windows 8, Windows 10, atau Windows yang lainnya, pasti memiliki yang namanya menu yang disebut dengan Control Panel. Nah, langkah untuk melihat apa saja aplikasi-aplikasi yang sudah terinstal di dalam sebuah sistem Windows, maka kita bisa melihat pada sistem atau pada menu Control Panel. Nah, pada menu Control Panel ini ada beberapa banyak sistem, yang sudah dimasukkan ke dalam sistem Windows yang bisa kita lihat. Yang pertama, kalau kita ingin melihat sistem program aplikasinya, maka kita berada di dalam program. Ya, di sini ada tertuliskan untuk uninstall program. Nah, kita lihat di sini, kita klik di sini. Nah, di sini sudah nampak berapa program-program aplikasi yang sudah berada di dalam sistem komputer. Nah, di sini seluruh ke sistem komputer ini kita sudah bisa melihat program apa saja yang sudah dimasukkan ke dalam program aplikasi. Nah, ini kalau di komputer saya ini ada beberapa program aplikasi yang sudah saya instalkan. Ya, seperti itu contohnya adalah program ACDC foto, ada program Adobe Acrobat, ada Adobe Photoshop dan lain sebagainya. Banyak program-program aplikasi. Nah, ini program aplikasi yang berada dalam sistem Windows. Andai kata kita ingin menginstalkan program aplikasi ke dalam Windows atau menambahkan program aplikasi, maka lihatlah terlebih dahulu pada Control Panel. Agar apa? Agar nantinya waktu kita menginstalkan program tidak terjadi kesalahan atau bentroknya sistem di dalam sistem Windows. Nah, setelah kita melihat di sini, sebelum kita masuk, kita lihat apakah sudah tersisip programnya atau tidak. Jika programnya sudah ada, untuk apa kita masukkan lagi program atau kita instalkan program. Nah, jika kita ingin mengganti, maka kita harus bisa menghapus dari program yang ada di sini. Contoh, saya misalnya akan menginstalkan program, ada beberapa program kemungkinan akan kita instalkan, ya. Salah satu contoh misalnya program saya misalnya ingin menginstalkan program, misalnya beberapa program itu seperti ini ya, program misalnya
Saya lihat dulu apa misalnya yang artinya yang bisa kita hapus dulu sebelum kita menginstalkan program aplikasinya. Ya, program aplikasi yang kita gunakan. Contoh, saya tidak butuh lagi program, misalnya anggap sajalah saya akan memasukkan program ACDC, atau saya akan mengganti program misalnya Acrobat. Ada versi terbaru, saya ingin memasukkan program versi terbaru. Jika ada Adobe Pro Acrobat di dalam ini, maka yang ini harus kita hapus dulu. Atau program yang lama tadi harus kita hapus dulu. Agar apa? Karena yang lama ini ya versinya sudah lama, maka kita ganti gitu. Maka cara menghapus program aplikasi tadi, berarti kita hapus dulu program aplikasi yang lama dari control panel. Control panel di sini ada control panel. Nah, di sini uninstall, maka di sini kita program ini kita hapus dulu. Contoh, are you sorry you want to uninstall Adobe Acrobat Reader? Apakah kita ingin menghapus? Ya, berarti kita hapus dulu karena kita ingin memasukkan Acrobat Reader yang baru begitu. Maka di sini harus kita uninstall dulu. Istilah uninstall adalah menghapus program-program yang lama di dalam sistem komputer. Nah, ini adalah sistem cara menghapus dari program aplikasi yang rasanya kita tidak menggunakan lagi. Maka program ini akan kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita menunggu proses penghapusan dari program aplikasinya. Jadi setelah ini kita hapus, nantinya baru nantinya bisa kita instalkan program aplikasi yang baru begitu. Nah, setelah kita uninstall, maka di dalam program control panel ini akan hilang begitu. Berarti program yang berada di dalam control panel tadi untuk Acrobat Reader sudah terhapus. Baru kita masukkan program yang baru. Nah, berarti cara menghapus, berarti untuk menghapus program aplikasi agar tidak terjadi kesalahan, kembali ke saya sampaikan tadi, berada di dalam control panel, hapuslah program yang rasanya tidak kita gunakan lagi atau tidak berguna, kita hapus, baru kita masukkan yang baru. Jadi cara menghapus tadi sudah sampaikan bagaimana menghapus dari program aplikasi. Nah, ini beberapa bentuk cara menghapus program aplikasi. Contoh misalnya AM Classic untuk pemutaran musik saya tidak butuh lagi. Misalnya AM Classic ini saya tidak butuh lagi. Ya sudah, berarti tinggal kita hapus saja. Oke. Uninstall. Ya, uninstall, close. Saya hapus lagi, misalnya saya tidak butuh AM ini nanti. Saya hapus lagi, remove. Oke, uninstall. Nah, ini program untuk musik. Close, sudah terhapus. Nah, sudah terhapus. Terkadang program yang tidak kita gunakan di dalam sistem Windows ini, apabila terlalu banyak, maka akan memperlambat sistem kerja dari sebuah komputer. Maka perlu kita lihat, kita perhatikan apa saja program-program tidak kita butuhkan, ya kita hapus. Agar apa? Agar Windows tidak bekerja mencari program-programnya. Nah, itu cara menghapus dari program aplikasi yang berada pada Windows. Nah, terus bagaimana cara memasukkan kembali ke dalam sistem Windows? Nah, kita harus punya yang disebut dengan master program. Contoh, saya memiliki beberapa program master, ya, master program. Contoh tadi Acrobat Reader sudah saya hapus. Sekarang saya mau masukkan lagi. Maka syarat utama yang harus kita tahu, kita harus memiliki master programnya. Begitu. Nah, contoh salah satu saya punya program begitu ya, program master program. Contoh ini di master program saya mau masukkan misalnya anggap sajalah program Adobe Reader lagi, karena tadi sudah saya hapus.
Saya ingin yang Acrobat Reader ini adalah Acrobat Reader yang 930. Maka master inilah yang akan kita instalkan mengganti program yang sudah kita hapus di control panel tadi. Begitu ya. Maka ini saya instalkan. Nah, kita tunggu penginstalasi dari program aplikasi ini. Jadi kita menginstalkan, dengan cara menginstalkan ini, nanti program ini akan tersisip di dalam komputer kembali sebagai pengganti program yang sudah kita hapus. Dan jika kita tidak ingin tidak membutuhkan program itu tadi, ya sudah, tidak usah kita instalkan. Nah, ini beberapa hal trik agar sistem Windows kita ini tetap teratur begitu. Tetap teratur dan komputer kita tidak berjalan dengan secara lambat begitu. Kenapa? Karena program yang teratur di dalam sistem komputer ini membuat membuat komputer kita berjalan dengan baik, gitu. Jadi apa yang rasanya tidak terhapus, gitu ya, yang tidak kita butuhkan, ya maka kita hapus, gitu, ya. Artinya agar komputer ini betul-betul tersusun program aplikasi yang kita butuhkan sesuai dengan keinginan kita. Apa saja kebutuhan kita, maka instalkanlah program-program yang rasanya kita butuhkan. Jika tidak, maka kita bisa menghapus program aplikasinya. Jadi kita instalkan tadi, ini sudah terinstall di sini, sudah selesai, maka ini program ini sudah muncul kembali di dalam program komputer. Maka dia muncul di Adobe Reader. Tadi program ini tidak ada. Kenapa? Ya karena tidak terinstall. Begitu. Nah, jika kita ingin menambahkan lagi program aplikasinya, kita juga bisa kembali kita cari aplikasinya. Contoh, saya ingin menginstalkan beberapa program aplikasi. Cari masternya dulu. Cari master program aplikasinya di, misalnya program aplikasi kita harus memiliki program masternya. Saya butuh misalnya program aplikasi, contoh salah satu GOM Player. Saya butuh GOM Player, tinggal saya instalkan saja GOM Player setup. Tinggal kita menginstalkan program aplikasi yang kita butuhkan, gitu. Kita lihat apakah program ini support atau tidak di dalam sebuah komputer, gitu. Ya, kita lihat dulu. Kita lihat. Oke, GOM Player. Saya menginstalkan GOM Player agar saya butuh program ini, maka ini saya instalkan. Oke, finish. Ini adalah program GOM Player untuk memutar musik. Itu yang saya butuhkan begitu. Jadi mana yang kita butuhkan, itulah yang kita instalkan di dalam sistem Windows. Jadi kembali tadi saya sampaikan tadi, ada dua hal yang perlu diketahui di dalam sistem Windows. Yang pertama, bagaimana kita menghapus program aplikasinya. Yang kedua, bagaimana cara kita masukkan program aplikasi ke dalam sistem komputer. Jika ada program kita yang bermasalah, ya tinggal kita uninstall dulu begitu. Kita ada program kita yang bermasalah, kita tinggal lari ke control panel, lihat uninstall. Jika ada program kita yang bermasalah, kita uninstall dulu begitu. Kita uninstall dulu, baru kita masukkan kembali begitu. Nah, ini program-program. Maka di sini sudah muncul lagi Adobe Reader yang sudah kita instalkan kembali. Nah, itu untuk mengenal Windows untuk yang part 2 ini. Nah, nanti kita akan melanjutkan dengan part 3-nya untuk pengenalan komputer berikutnya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa
subscribe, like, and share channel ini agar teman-teman dapat mengikuti terus setiap perkembangan dan ilmu komputer dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, channel Yudi Kadri. Kali ini kita akan membahas tentang trik jitu, bagaimana menguasai Microsoft Excel. Yang pada intinya bahwa Microsoft Excel itu sendiri sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan organisasi dan lain sebagainya. Baik, kali ini terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih lanjut secara rinci bagaimana menguasai Microsoft Excel secara aplikasi, baik menggunakan formula, menggunakan logika, menggunakan dasar-dasar aritmatika dan lain sebagainya. Ada baiknya agar channel ini bisa berkembang, ada baiknya untuk mensubscribe dan share, juga menyalakan tombol loncengnya agar channel ini dapat diikuti untuk rekan-rekan atau teman-teman semuanya, agar channel ini juga dapat berkembang untuk ilmu-ilmu komputer dan teknologi yang lainnya. Baik, selanjutnya bahwa sebelum kita membahas tentang aplikasi-aplikasi pada Microsoft Excel, ada baiknya kita mengenal dulu dasar-dasar Microsoft Excel. Pada intinya Microsoft Excel ini adalah sebuah aplikasi, baik itu Microsoft Excel 2007, 2010 dan lain sebagainya. Pada dasarnya ini hampir sama dengan secara aplikasinya, penggunaan rumus, penggunaan logika, penggunaan aritmatika hampir sama di dalam sebuah aplikasi. Sebelumnya ada baiknya kita mengenal dulu apa itu Microsoft Excel. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa sebuah program aplikasi Microsoft Excel yang sering disebut dengan spreadsheet yang dibuat dan distribusikan oleh Microsoft Corporation. Artinya bahwa aplikasi ini memiliki fitur kalkulator atau kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan sebuah Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang terpopuler di dalam mengelola baik itu program-program aplikasi yang berbentuk pengolahan angka, pengolahan grafik dan lain sebagainya. Nah, secara umum bahwa Microsoft Excel ini merupakan sebuah program aplikasi yang betul-betul sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam membuat sebuah laporan-laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu pentingnya kita memahami bagaimana aplikasi-aplikasi, mulai dari aplikasi dasarnya sampai dengan aplikasi-aplikasi untuk menggunakan logika, menggunakan aritmatika, menggunakan operator dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai dasar pengenalan dari Microsoft Office. Secara umum gitu ya, secara umum kita lihat bahwa Microsoft Excel ini yang disebut dengan program aplikasi yang memilikinya spreadsheet, yang memiliki kolom dan baris. Artinya bahwa di dalam menggunakan Microsoft Excel, maka pengetikan kita itu berada di dalam sel. Seperti contohnya di sini. Ini adalah sel kolom ke A. Nah, yang terdiri dari Microsoft Excel ini terdiri dari kolom dan baris. Baris ini terdiri dari baris 1 sampai baris berikutnya. Kolom terdiri dari kolom A dan sampai kolom berikutnya.
Artinya kita akan menempatkan di dalam sebuah teks, sebuah angka di dalam sel tadi begitu. Nah, bagaimana kita memfungsikan agar data-data kita tadi bisa kita fungsikan, bisa menggunakan operator, bisa menggunakan logika, rumus-rumus di dalam penempatan di dalam sebuah sel di Microsoft Excel. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut secara umum. Nah, kita kembali saja ke Microsoft Excel. Nah, ini adalah sebuah layar Microsoft Excel yang terdiri dari kolom A, kolom B, kolom A, kolom B, kolom C, dan lain seterusnya, dan terdiri dari barisnya, baris pertama, baris kedua, dan baris berikutnya. Nah, sebagai contoh bahwa Microsoft Excel ini memiliki banyak fungsi. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan adalah fungsi operator. Gitu. Fungsi operator. Fungsi operator ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk seperti salah satu contoh dari sebuah fungsi operator, seperti misalnya perkalian. Ini salah satu contoh fungsi operator. Yang pertama ini adalah fungsi perkalian, yang biasa digunakan di keyboard adalah menggunakan bintang. Nah, ini fungsi perkalian. Yang kedua adalah fungsi operator ini adalah penjumlahan. Penjumlahan. Yang biasa kita gunakan fungsinya adalah menggunakan tanda tambah. Begitu. Menggunakan fungsi tanda tambah. Tanda tambah ini adalah fungsi operator yang kedua. Yang ketiga adalah fungsi operator pengurangan. Gitu. Biasa kita gunakan adalah juga di tanda kurang. Ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian. Pembagian. Biasa kita gunakan adalah fungsinya adalah garis miring atau strip begitu. Ya, garis miring. Terus ada fungsi dari perpangkatan yang biasa kita gunakan adalah perpangkatan. Nah, ini fungsi operator dan jenis operator yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi jenis operator yang bisa kita gunakan di dalam sebuah Microsoft Excel. Ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, ada perpangkatan yang bisa disimpulkan dengan pangkat ya. Shift 6. Nah, ini merupakan cara mengambil di pangkat di Microsoft Excel. Nah, ini salah satu jenis yang pertama ini adalah jenisnya adalah jenis untuk fungsi operator. Nah, bagaimana contoh kita menggunakan sebuah fungsi operator ini di dalam memanfaatkan Microsoft Excel? Nah, kita lihat. Jangan kemana-mana dulu, jangan di skip, diikutilah perkembangannya, diikutilah tutorialnya agar kita paham untuk menguasai Microsoft Excel begitu. Nah, kita tahu tadi bahwa dari pertama tadi kita sudah tahu bahwa Microsoft Excel ini terdiri dari kolom. Ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, dan lain sebagainya. Dan seterusnya ada kolom, ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mengambil contoh penggunaan sebuah fungsi operator. Sebuah fungsi operator di sini, contoh, anggap sajalah saya punya data seperti ini. Ada misalnya, anggap sajalah nomor, ada data 1, ada data 2. Nah, di sini anggap sajalah kita menggunakan fungsi perkalian. Ini kita mencontohkan untuk perkalian. Ini kita menggunakan contohnya misalnya untuk penjumlahan.
jumlahan, ini pengurangan, ini pembagian, dan ini perpangkatan. Oke. Ya. Oke, anggap sajalah ini data kita. Ini hasil gitu. Anggap sajalah perkalian hasilnya apa? Bagaimana menggunakan fungsi datanya. Oke, baik. Jangan kemana-mana dulu, tetap ikuti tutorial ini agar kita lebih paham, menguasai trik-trik, menguasai dasar dari sebuah Microsoft Excel. Contoh, anggap sajalah datanya seperti ini. Oke. Ini. Oke. Anggap sajalah data 1 ini, anggap sajalah data 1 ada datanya seperti ini. Ini data kedua. Anggap sajalah ya, ini ada sebuah data. Anggap sajalah berapapun data yang kita masukkan. Data kedua misalnya anggap sajalah ini 15, ini 25, ini 35, ini 37, ini 45, ini ada angka 60. Ini adalah sebagai salah satu contoh penggunaan operator pada Microsoft Excel. Oke. Kita fungsikan dulu. Nah, intinya pada Microsoft Excel ini, kita tidak memperhatikan angkanya berapa di dalam, artinya tidak mengalihkan, tidak menjumlahkan, tidak mengurangkan angka-angka yang berada di dalam tabel ini. Akan tetapi kita perhatikan di manakah letak data yang berada di dalam tabel atau di dalam sel yang sudah tertulis data tadi. Contoh, untuk penjumlahan, anggap sajalah ini soal pertama untuk penjumlahan. Nah, artinya kita tidak membuat sama dengan, anggap sajalah bahwa di dalam menggunakan Microsoft Excel, apabila kita menggunakan sebuah rumus, maka kita awali dulu dengan sama dengan. Nah, sama dengan ini menunjukkan bahwa kita sudah memfungsikan formula pada Microsoft Excel. Tanpa menggunakan sama dengan, maka dianggapnya kita mengetik sebuah teks. Begitu. Berarti dianggapnya kita mengetik teks di situ. Tetapi apabila kita sudah mengawali dengan sama dengan, berarti kita sudah menggunakan formula-formula di dalam sebuah sel. Nah, kita contohkan perkalian. Sekarang saya ingin mengalihkan data 1 dikali data kedua. Ini kan data dari sebagai salah satu contohnya. Data 1 dikali data 2. Berarti kalau secara kalkulator kita gunakan, berarti sama dengan 135 dikali 15. Kan begitu? Artinya data ini 135 dikali 15. Apabila kita gunakan enter, maka datanya hasilnya benar. Tetapi untuk Microsoft Excel ini tidak itu yang kita minta. Bukan kita mengalihkan angkanya, akan tetapi kita mengalihkan sel keberapa dikali sel keberapa, begitu. Ya. Contoh, berarti sama dengan. Nah, di sini kita klik di sini, berarti ada C11. Kenapa C11? Karena 135 ini berada di kolom ke C, baris ke-11. Baru kita gunakan perkalian dikali 15. Nah, berarti dikali D15. Nah, dikali 15 ini kenapa? Kenapa D15? Karena
15 ini berada di kolom ke D baris ke 15 begitu, baris ke 11 begitu. Makanya rumusnya menggunakan C11 dikali D11 begitu. Jadi sama dengan C11 dikali D11. Baru kita enter. Hasilnya tetap sama. Tetapi, nah apa bedanya tadi kita menggunakan secara manual dengan menggunakan secara formula pada Microsoft Excel. Nah, kita lihat perbedaannya. Apabila angka ini kita kalikan, anggap sajalah angkanya kita kalikan 135 dikali 15. Benar, begitu. Tetapi apabila kita tarik ini file handle-nya ke bawah, maka hasilnya akan tetap menjadi 2025. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti formula. Tapi apabila kita menggunakan sebuah formula begini, sama dengan berarti C11 dikali D11, maka kalau ini kita tarik ke bawah, maka ini akan mengikut dari formula-formula yang ada. Oke ya. Oke, jadi ini adalah dasar kita menguasai Microsoft Excel agar kita betul-betul memahami bagaimana menggunakan operator, bagaimana menggunakan logika-logika pada Microsoft Excel. Oke, jangan kemana-mana, jangan di skip dulu. Kita lanjut tutorial ini agar kita bisa memahami aplikasi-aplikasi yang sangat penting di dalam kehidupan kita untuk menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita kembali ke penyebelahan. Nah, penyebelahan juga seperti itu. Anggap sajalah datanya sama dengan, kita buat sama dengan 135 ditambah gitu ya, ditambah 15. Hasilnya benar, tetapi apabila kita gunakan ke bawah seperti ini, maka dia tidak secara otomatis. Nah, rumus yang benarnya adalah sama dengan berarti C11 karena 135 ini berada di kolom ke C baris ke 11 ditambah baru 15 ini berada di kolom ke D baris ke 11, berarti D11. Baru kita enter, hasilnya benar. Apabila kita tarik file handle, maka dia akan berbeda. Saya rasa ini mungkin akan lebih memahami. Juga pengurangan. Lihat di mana posisi data. Di mana posisi data ini yang harus kita lihat. Posisi data ini di mana, begitu. Seandainya kursor kita tempatkan di sini untuk mengalihkan angka ini, ya bagaimana? Ya sama dengan kalau pengurangan, ya berarti ini C11 dikurang C14 dikurang D14. Nah, tapi ada baiknya kita mulai dari atas, karena kita untuk yang di bawah ini bisa kita gunakan file handle. Ini file handle ya, kita letakkan di sini. Sudah menjadi plus kecil seperti ini, baru kita tarik ke bawah. Begitu setelah rumusnya masuk, sama dengan berarti C11 dikurang gitu ya. Tinggal klik saja di sini, rumusnya sudah di sini, baru di enter, sudah itu dikali ke sini. Oke. Sudah itu pembagian juga seperti itu. Misalnya anggap sajalah ini misalnya data 1 dibagi data 2, berarti sama dengan 135 C11 dibagi D11 gitu. Kita tarik ke bawah. Nah, ini ya, ini adalah bilangan berkoma. Jika kita ingin membulatkan boleh. Pangkat, anggap sajalah misalnya ini pangkat berapa? Ini pangkat misalnya data 1 di pangkat 2. Bisa saja sama dengan sesudah di pangkat misalnya pangkat 2, boleh saja. Pangkat 3 boleh saja, begitu. Ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita menggunakan fungsi operator pada Microsoft Excel. Nah, fungsi operator ini sangatlah bermanfaat gitu. Jadi dimanapun kita tempat kita data ini kita tempatkan, maka ini bisa kita manfaatkan gitu. Anggap sajalah ya, data ini kita rubah lagi,
kolomnya tidak seperti itu. Contoh, ini saya geser ke samping kanan, insert kolom, saya geser lagi gitu ya, saya geser lagi. Yang ini ke bawah juga saya geser lagi, insert row, saya geser. Nah, rumus ini akan berbeda begitu. Nah, bagaimana perkalian? Apa rumusnya kalau sudah datanya di sini? Datanya berada di kolom ke H, ya, kolom ke I ini, berarti sama dengan, lihat posisi data ini di mana, begitu. Lihat posisi data angka yang berada di dalam Microsoft Excel, sama dengan, berarti ini, berarti I20 perkalian dikali J20. Yang ini sama dengan I20 dikurang jumlah ya, ditambah J ditambah J20. Yang ini sama dengan I20 dikurang J20. Kalau yang ini sama dengan, nggak sajalah, berarti data 1 dibagi data 2, ini dibagi ini, berarti sama dengan I20 dibagi J20. Kenapa? Karena data ini berada kolom ke I baris ke 20. Ini berada 15, ini berada kolom ke J baris ke 20. Perpangkatan anggap sajalah sama dengan ini dipangkat ini. Boleh saja sama dengan ini misalnya dipangkat, ini mungkin terlalu besar ya, tidak nampak dia. Anggap sajalah misalnya sama dengan ini dipangkat 2 saja, pangkat 3, pangkat 4, lain sebagainya. Boleh saja seperti itu. Nah, bagaimana yang bawah? Nah, yang di bawah inilah yang mengikut dari rumus yang ada kita dibuat di atas menggunakan yang disebut dengan field handle. Ya. Nah, ini tinggal kita tarik. Ini tinggal kita tarik. Dan ini tinggal kita tarik ke bawah. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Nah, itulah penggunaan dari sebuah operator-operator di dalam penggunaan dasar-dasar penggunaan Microsoft Excel. Ya. Ini adalah dasar-dasar operator, fungsi operator. Ini dasar-dasar fungsi operator. Dasar-dasar fungsi operator ini ada perkalian, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perpangkatan, dan lain sebagainya. Inilah yang operator yang kita gunakan di dalam Microsoft Excel. Oke. Ini yang pertama. Ini bagian pertama. Ya, ini jenis bagian pertama adalah jenis operator. Ya, operator, fungsi operator kita di dalam sebuah Microsoft Excel. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan fungsi aritmatika, begitu. Ada yang disebut dengan fungsi aritmatika. Nah, kita bahas dulu aritmatika. Ya, yang ini yang pertama fungsi aritmatika. Yang kedua ada fungsi yang disebut dengan fungsi aritmatika. Nah, aritmatika ini salah satu contohnya seperti yang pertama adalah penjumlahan total, disebut dengan singkat dengan sum, gitu ya. Yang kedua ada yang disebut dengan maksimal, artinya kita mencari data terbesar di dalam sel. Contohnya ini, mana data yang paling besar di dalam kolom antara di kolom ke I baris ke 20 sampai kolom ke I baris ke 25. Mana yang terbesar? Nanti komputer akan mengeset sendiri. Yang kedua, yang ketiga ada yang disebut dengan aritmatika min. Ada fungsi yang keempatnya ada disebut dengan average, rata-rata. Gitu. Nah, ini yang pada umum yang sering kita gunakan. Nah, kalau kita lihat di sini di Microsoft Excel bisa kita lihat di sini. Ada count number, penghitungan, ada fungsi sum, fungsi average, fungsi count number atau penjumlahan,
Ya, istilah itu penjumlahan data. Ini count ya. Nah, ini penjumlahan data. Jadi ini salah satu fungsi dari sebuah fungsi aritmatika pada Microsoft Excel. Nah, ini salah satu contoh. Yang kedua ini fungsi aritmatika. Yang kedua itu adalah fungsi aritmatika. Salah satunya yang statement-statement yang digunakan di dalam fungsi aritmatika ini, yang pertama sum, yang kedua max, yang ketiga min, average, dan count dan lain sebagainya. Oke, jangan kemana-mana dulu, jangan di skip, kita ikuti lagi bagaimana caranya menggunakan fungsi yang disebut dengan fungsi sum, mix, dan lain sebagainya. Ya, ini contoh. Apa fungsi dari sebuah fungsi sum ini? Intinya fungsi sum ini adalah menjumlahkan seluruh data mulai dari baris ke berapa, kolom ke berapa, sampai baris ke berapa, kolom ke berapa. Max ini fungsinya untuk mencari data terbesar di dalam sebuah sel, misalnya sel ke E, sel ke I, dan lain sebagainya. Min mencari data terkecil. Average mencari rata-rata dari data berada di dalam data. Count menjumlahkan data. Oke, kita lihat contohnya di sini. Ya, kita coba. Gitu. Dari hasil ini, anggap sajalah kita buat di sini sebuah data, misalnya total. Sajalah di sini angka terbesar, tertinggi atau terbesar, angka terkecil, rata-rata. Oke, ini salah satu contoh. Ini kita gunakan merge cell untuk memutus baris. Ini kita gunakan merge cell untuk memutus baris. Ini juga kita menjaga merge cell untuk memutus baris. Ya, ini kita hapus saja. Pun secara menghapusnya, delete row, karena ini yang kita hapus adalah row-nya. Baik, kita tambahkan ini sebagai salah satu contoh. Nah, anggap sajalah kita menggunakan data ini, kita akan membuat total gitu ya. Kita membuat total dari sajalah data ini, kita gunakan ini total. Bagaimana kita memfungsikan? Bagaimana kita memfungsikan aritmatika ini di dalam sebuah aplikasi tadi, gitu, ya, ya, sum ini. Nah, kita lihat cara penulisannya dan juga hasil. Berapa totalnya? Artinya total ini kan menjumlahkan mulai dari baris ke-20 ini sampai baris ke-25 begitu. Kalau kita jumlahkan, kalau kita menjumlah secara manual, ini kan sama dengan ini, kan begitu ya. Ditambah ini, ditambah yang ini, ditambah yang ini, ditambah yang ini, ditambah yang ini, kan begitu. Nah, ini adalah penjumlahan secara manual. Nah, tapi kalau menggunakan secara formula, berarti sama dengan ini, kita tidak perlu kesini saja, langsung saja kita buat seperti ini. Ini kita tinggal kita klik sum di sini. Nah, baru ini kita blok. Artinya jumlahkan untuk saya ini adalah dari kolom ke baris ke-20 sampai kolom ke baris ke-25 begitu. Baru kita ini, baru dapat hasilnya begitu. Setelah kita dapat hasil satu begini, maka kita bisa memfungsikan fill handle gitu. Ini fill handle nih, fill handle min plus ini kita tarik lagi ke kanan. Nah, semuanya sudah dijumlahkan dari atas ke bawah gitu. Terus angka tertinggi kita gunakan adalah max. Oke. Ini bloknya ini kan melewati batas angka. Angka ini, data ini kan hanya 20 sampai baris ke 25. Berarti ini kita ulang bloknya.
Oke. Nah, ini kita tarik ke samping. Gitu. Dan ini juga terkecil, berarti kita klik min begitu. Kita blok lagi ulang sampai dari kolom ke K baris ke-20 sampai kolom ke K baris ke-25. Oke. Ini kita tarik ke samping. Ini juga rata-rata, kita gunakan average. Gitu ya. Ini kan total nih. Ini sum ini total. Maksimal terbesar. Ini terkecil. Ini rata-rata. Nah, rata-rata sama kita gunakan, berarti ini sama kita gunakan average. Sudah kita blok ulang lagi ke atas. Oke, enter. Ini kita tarik ke samping. Nah, andai kata, nah ini kalau kita memahami Microsoft Excel. Kalau kita memahami Microsoft Excel, andai kata ini data ini 1 sampai 1000, alangkah sulitnya kalau kita menjumlahkan, membagikan, mengurangkan data yang dari 1 sampai 1000 baris. Nah, tapi kalau kita menggunakan seperti ini, gitu, maka kita gampang saja membuat aplikasi data seperti ini. Contoh, kalau ini misalnya, oh salah, ini datanya berubah, ini menjadi 12, anggap saja 1, misalnya anggap 1, ini datanya 120. Nah, semuanya akan berubah. Nah, itu fungsinya kenapa begitu pentingnya kita menguasai Microsoft Excel ini sebagai dasar pengolahan data. Ya, jadi sudah 2 fungsi gitu. Dasar-dasar Microsoft Excel ini sudah 2 fungsi yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama fungsi operator, ya, namanya fungsi operator. Yang kedua fungsi aritmatika sudah kita pahami, sudah kita bisa kita jalankan untuk penggunaan fungsi aritmatika dan fungsi operator. Oke, salah satu contohnya, ya, salah satu contohnya kita lihat di sini nantinya. Salah satu contoh-contoh kita, contoh-contoh misalnya begini, ada tugas seperti ini. Nah, salah satu contoh, ya, anggap sajalah dimulai barisnya, dimulai baris kolom ke B, baris ke-22. Boleh saja nantinya kolomnya akan berbeda. Yang jelas kita paham di mana letak, bagaimana posisi rumusnya. Yang nantinya yang kita harus pahami ini adalah posisi rumus, posisi angka. Kita tidak memperhatikan angkanya berapa di sini. Nah, ini, nah, bagaimana rumusnya untuk menggunakan perkalian? Berarti ini sama dengan, berarti ini berada C23 dikali, ini karena ini perkalian, dikali D23. D23. Nah, sudah kita buat seperti ini, tarik gitu. Penjumlahan berarti rumusnya sama dengan gitu, C23 dijumlahkan ditambah D23, baru kita tarik fil handle ke bawah. Pengurangan, gitu ya, pengurangan sama dengan berarti C23, gitu ya, C23. Adalah ini pengurangan data dia, karena hasilnya akan menjadi min sama dengan dikurang D23. Oke. Pembagian sama dengan, sajalah ini data ini misalnya dibagi data ini. Ini bukan tidak ada hasilnya. Kalau kita buat komanya pasti ada, gitu. Pembagian ya. Karena dibalik, karena pembagian ini dibagi yang ini tentu berkoma dia 0, pangkat sama dengan, anggap sajalah ini pangkat berapa, ini pangkat misalnya pangkat 2 ini. Oke. Nah, ini
salah satu ini kita gunakan untuk agar dia tetap berkoma angkanya. Oke. Nah, yang kita lihat di sini nanti bukan angkanya, tetapi penulisan rumus gitu. Penulisan rumus berada di dalam Microsoft Excel gitu. Rumusnya di sini, ini yang perlu kita pahami adalah penulisan rumusnya tadi, penulisan formulanya, memahami di mana letak data, apa rumusnya. Kalau secara manual boleh saja 50 dikali 750 benar. Tetapi kalau mengikuti formula pada Microsoft Excel, ini yang terkadang kita banyak yang salah menggunakan data. Total bagaimana? Berarti ini tinggal kita klik sum. Nah, ini kita blok saja dari atas. Oke. Ini tarik ke bawah. Oke, yang ini juga sama dengan kalau terbesar, berarti di sini kita cari rumusnya average, max, kita blok dari atas ke bawah, tinggal kita tarik begitu. Yang ini juga terkecil, berarti kita gunakan min, kita blok lagi ulang ya, karena E23 sampai 31. Data ini kan dari baris ke 23 sampai ke 31. Yang 3233 tidak termasuk data, tetapi hasil total dengan terbesar tadi begitu. Rata-rata berarti kita gunakan average. Average ini kita blok ulang. Oke, ini kita tarik. Nah, ini juga kita tarik file handle-nya ke sini. Oke. Nah, inilah bagaimana kita memfungsikan fungsi operator di dalam menggunakan formula-formula, rumus-rumus pada Microsoft Excel. Jadi tetap bersama saya untuk bisa memahami lebih detail bagaimana menggunakan operator-operator, fungsi aritmatika, selanjutnya nanti fungsi logika di dalam menggunakan Microsoft Excel. Jadi sangat gampang sekali kalau kita ingin belajar, ingin mengaplikasikan, sangat gampang sekali begitu. Ya. Nah, setelah andai kata misalnya ini belum ada garis lain sebagainya, nah ini tinggal kita memfungsikan saja. Tinggal kita blok garis-garis ini, tinggal kita blok, kita fungsikan garis ini, tinggal kita membuat saja gitu. Jadi pahami bagaimana trik-trik ini adalah sebuah dasar kalau kita ingin tahu menguasai yang disebut dengan Microsoft Excel. Trik jitu-nya itu di sini. Agar kita paham itu adalah data operator dulu di aritmatika. Jadi kalau kita lihat di sini adalah fungsi ini fungsi dari aritmatika, yang ini adalah fungsi dari operator. Jadi ini berbeda, berarti ini yang kita buat di sini ini adalah merupakan sebuah fungsi aritmatika, sebuah fungsi operator begitu. Fungsi operator, yang lainnya adalah fungsi dari aritmatika. Ini salah satu contoh. Oke, jadi biar kita paham, biar kita memahami dimanapun letak data. Nah, kalau seperti ini adalah rumusnya, berarti C23. Andai kata datanya berbeda, ya, anggap sajalah datanya, penempatan datanya berbeda, garis dan kolom, tidak jadi masalah begitu. Tidak jadi permasalahan di mana letak data begitu. Insert row. Oke ya. Nah, walaupun datanya di sini, berarti kita lihat 50 ini berada di kolom berapa begitu. Ini berarti 5I 33, ini J 33. Berarti rumusnya sama dengan ya I 33 dikali berarti J 33 begitu. Nah, tinggal kita narik saja ke bawah begitu. Nah, jadi pahami dulu, pahami bagaimana kita menggunakan
Microsoft. Oke, jadi ini adalah dasar-dasar trik menguasai Microsoft Excel. Oke, jangan lupa subscribe channel ini agar dapat berkembang, agar kita dapat mengikuti selanjutnya metode-metode pembelajaran, metode tutorial Excel lainnya, dilanjutkan dengan tutorial yang lainnya agar rekan-rekan teman-teman semua dapat mengikutinya. Oke, demikian dulu. Sekian untuk tutorial Excel part 1 ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, channel Yudi Kadri. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan tentang Microsoft Excel part 2. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dari logika. Di part 1 kemarin kita sudah membahas tentang penggunaan operator pada Microsoft Excel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memfungsikan, memasukkan formula dengan menggunakan logika pada Microsoft Excel. Kita tahu bahwa pada Microsoft Excel ini bisa saja kita menggunakan fungsi operator, fungsi aritmatika, dan juga fungsi logika. Nah, namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa mengikuti channel saya ini dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman semua atau rekan-rekan semua dapat mengikuti tutorial-tutorial lainnya, untuk video-video lainnya yang akan kita masukkan nanti, baik itu tutorial teknologi komputer, teknologi aplikasi Office dan lain sebagainya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kembali kita katakan bahwa di dalam Microsoft Excel ini tidak hanya bisa menggunakan fungsi operator, tetapi juga kita bisa memfungsikan menggunakan fungsi logika. Nah, sebagai fungsi logika ini, kalau kita tulis statementnya, jadi istilahnya di dalam Microsoft Excel itu adalah statement. Nah, kalau logika di sini biasanya di dalam Microsoft Excel itu adalah menggunakan if. Nah, if ini adalah sebuah mengkondisikan sesuatu statement dengan logika-logika di dalam penggunaan angka-angka di dalam Microsoft Excel. Nah, kita ibaratkan contoh. Nah, ini kita menggunakan fungsi logika. Contohnya adalah seperti pada tabel ini. Ini adalah tabel-tabel nanti ini akan yang bisa kita gunakan. Nah, kalau kita baca di tabel ini salah satu contohnya penggunaan fungsi logika. Contohnya ada tabel ini terdiri dari nomor mata kuliah, SKS, nilai, absen, tugas, mid, semester, nilai angka, nilai mutu, nilai huruf, total mutu, dan keterangan. Nah, kita lihat. Nah, untuk membuatkan isi atau jawaban dari tabel ini, nah kita lihat soalnya di sini. Nilai angka diisi atau nilai angka ini diambil dari penjumlahan nilai absen. Nilai angka ini sama dengan nilai absen ditambah nilai tugas ditambah nilai mid ditambah nilai semester dibagi 4. Artinya bahwa ini masih menggunakan
operator. Nah, tentu dengan soal seperti ini, maka bisa kita nempatkan di dalam mencari nilai angka ini sesuai dengan tabel-tabel kita ini. Nah, kita lihat nilai absen ini berada di kolom ke E baris ke-13. Tugas berada di kolom ke F baris ke-13. 30 ini berada di kolom ke G baris ke-13. Jurusan semester gitu ya, absen tugas mid semester ya. Semester kolom ke H baris ke-13. Maka rumusnya sama dengan, untuk menjawab angka ini sama dengan, berarti sama dengan E13, karena dia ada dua operator ya. Karena ada dua operator rumusnya di sini, ada tambah, ada pembagian, maka ini kita kelompokkan gitu. Kenapa ada kelompokkan? Karena ada dua operator di sini, ada tambah dengan ada pembagian. Nah, maka rumusnya sama dengan E13 ditambah F13 ditambah gitu ya, E13 ditambah F13 ditambah G13 ditambah H13 tutup kurung gitu ya. Karena ada dua operator tadi, ini kita bagi 4 ya. Ini ada ini kalau kesalahan itu maka dia muncul seperti ini. Ini karena pembagiannya kurang gitu. Ini karena pembagiannya kurang, ini bagi 4. Oke. Nah, tentu yang di bawahnya adalah kita menggunakan fil handle. Kita tarik fil handle. Oke. Berarti ini sudah didapatkan hasil nilai angka. Berarti kita masih menggunakan operator gitu, operator untuk mendapatkan nilai angka. Terus nilai mutu. Nah, nilai mutu ini, nilai mutu diambil dari nilai angka dengan ketentuan di bawah ini. Nilai jika. Nah, istilah if di dalam Excel ini, kalau istilah if ya, istilah if ini sama dengan, kalau di bahasa Indonesia itu adalah sama dengan jika gitu. Jika gitu. Jadi jika nilai angka besar dari, nah kita lihat ketentuannya. Kita membuat ketentuan jika nilai angka besar dari, kita lihat soalnya, jika nilai angka besar dari 80, maka nilai mutu adalah 4. Jika nilai angka besar dari 65, maka nilai mutunya 3. Jika nilai angka besar dari 55, maka nilai mutunya 2. Jika nilai angka besar dari 40, maka nilai mutunya 1. Jika nilai angka besar dari 0, maka nilai mutunya adalah 0. Nah, ini adalah kondisi statement if gitu. Berarti istilahnya statement ini. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam rumus untuk menjawab soal nomor 2. Ini kalau kita penggunaan dari logika ya, logika. Berarti rumusnya, nah yang kita lihat di mana? Jika nilai angka. Nah, nilai angka ini bukan kita melihat besar 80-nya, tapi kita lihat di mana angka nilai angka ini berada begitu. Berarti nilai angka ini berada di kolom KI baris ke-13. Maka rumusnya adalah sama dengan gitu ya. Kalau kita perbesar begini, bentar ya. Kalau kita perbesar ini, rumusnya begini. Nah, lihat nilai angka ini berada di kolom KI baris ke-13. Berarti rumusnya sama dengan ya, if jika nilai angka ini berada di I11, di I13 besar sama dengan, nah lihat ketentuan soal tadi ya, ketentuan soal
besar sama dengan 80, besar 65, besar dari 55, besar 40, besar dari 0. Nah, ketentuannya 4, 3, 2, 1, 0. Nah, kita masukkan ke sini. Jika nilai I13 besar sama dengan 80, maka ini kita ganti dengan bisa koma, bisa titik koma. Nah, sekarang kita coba akan titik koma dulu. Titik koma sama dengan 60, maka nilai mutunya adalah 4 gitu. Koma, jika dalam kurung I13 besar sama dengan 65, maka nilai mutunya 3, koma, jika dalam kurung I13 besar sama dengan 55, maka dia 2. Jika dalam kurung I13, kenapa I13 Pak? Ya, karena I13 ini berada di kolom ke I, nilai angka ini berada di kolom I baris ke 13. I13 besar sama dengan 40, maka dia 1. Kalau tidak, maka dia 0 gitu. If dalam kurung I13 besar sama dengan 0, maka dia 0. Nah, untuk menutup kurung ini kita buka kurung. Penulisan statementnya seperti ini, buka kurung. Berarti kita hitung saja berapa buah if-nya, baru itulah yang kurungnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, itu dia ya. I13 besar sama dengan 0. Nah, kita lihat, kita cek dulu. Ini mungkin ada kesalahan atau bagaimana. Jika I13 ya, ini berada di I13 besar sama dengan ini besar sama dengan I13 besar sama dengan 80, dia 4. Jika I13 besar sama dengan 65, ya 3. Jika I13 besar sama dengan 55, maka dia 2. Jika I13 ini I-nya kurang 1 ya, karena maka dia salah tadi hasilnya. Jika I13 besar sama dengan 41, jika I13 enter. Nah, dapat 1. Kenapa 1? Kenapa dia 1? Karena dia ngikuti adalah angkanya besar sama dengan 40. Karena 52 ini besar sama dengan 40 gitu. Besar sama dengan 40, masih belum sampai ke angka yang 55, maka nilai hasilnya adalah 1. Nah, ini kita tarik ke bawah, maka sesuai di sini. Jika 8 besar dengan 80 berarti 4. Jika besar sama dengan 75, 77 adalah 3. Begitu juga nilai huruf. Nah, nilai huruf gitu ya. Nilai huruf di sini lihat saja soal. Kembali rumusnya. Soalnya apa? Kali soal nilai huruf. Jika nilai mutu besar sama dengan 4, maka nilai hurufnya A. Jika 3 B, jika 2 C, jika 1 D, jika 0 E, begitu. Berarti untuk rumusnya di sini lihat nilai mutu. Jika nilai mutu, soalnya di sini tadi jika nilai mutu. Nah, jika nilai mutu di sini berarti sama dengan nilai mutu berada di kolom ke J baris ke 13. Maka rumusnya sama dengan jika dalam kurung J13 sama dengan 4, maka dia A, begitu. Karena dia tag, maka kita berikan kutip. Kalau angka tidak perlu kita berikan kutip. Tapi kalau tag, maka kita berikan kutip. Koma, jika dalam kurung J13 sama dengan 3,
koma, maka B, koma, if, ya, if dalam kurung J13 sama dengan 2, gitu ya, maka dia nilainya C, koma, jika dalam kurung J13 sama dengan 1, maka dia D. Jika if dalam kurung J13, kenapa J13? Karena nilai mutunya berada di kolom ke J baris ke-13. Nanti ya di bawahnya ngikut dia. Sama dengan 0, maka dia E. Maka dia E. Nah, baru tutup kurungnya 1, 2, 3. If-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kurungnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita enter dulu, apa benar apa salah. Ya, berarti sudah benar. Berarti ini tertarik ke bawah. Nah, itu caranya bagaimana kita menggunakan fungsi logika pada Microsoft Excel. Total mutu. Nah, total mutu di sini rumusnya total mutu sama dengan nilai mutu dikali SKS. Ya sudah, tinggal ngalihkan saja. Total mutu adalah nilai mutu dikali SKS sama dengan ini nilai mutu dikali SKS. SKS-nya di sini. Berarti sama dengan, ya sudah, kita kalikan saja ini dikali dengan ini. Ya, udah. Berarti ini adalah total mutu. Keterangan. Nah, keterangan di sini adalah diambil dari nilai angka pada data di bawah ini. Jika nilai angka besar dari 55, maka dia lulus. Jika besar dari 0, maka dia gagal. Artinya kan kecil dari 0. Artinya di atas 0, di bawah 55 begitu. Berarti sama dengan if dalam kurung nilai angka berarti berada di I baris ke-13. Jika I13 besar sama dengan 55, koma, kutip, berarti lulus, gitu. Lulus, koma, jika. Nah, jika kelandai satu kondisi, boleh saja kita gunakan jika lulus. Kalau tidak lulus pasti gagal, kan begitu. Boleh saja kita buat seperti ini, gagal. Cuma kurungnya adalah 1 saja. Nah, ini kurang kutip 1. Tinggal kita buat seperti ini. Kenapa dia gagal? Karena nilainya kurang dari 55 begitu. Mana yang kurang dari 55 ya berarti gagal dia di sini. Di sini 48 ya gagal dia. Oke. Jadi bisa dipahami. Jadi itu adalah fungsi bagaimana kita memfungsikan logika-logika pada Microsoft Excel. Jadi ini untuk tahap berikut ini. Untuk fungsi logika if satu kondisi saja. Nanti kita akan lanjutkan ke kondisi if yang berbeda lagi. Oke. Untuk kali ini cukup dulu. Oke, jangan lupa teman-teman subscribe dan menyalakan tombol loncengnya agar video tutorial untuk Excel selanjutnya dapat diikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.